Assalamualaikum anak. Alhamdulillah hari ini kita dalam pertemuan yang satu kalian sekarang alhamdulillah bergabung di SMK Negeri 9 Bandung. Kalian sudah kelas 10 sekarang di SMK Negeri 9 Bandung. Nah, di dalam jadwal kalian di situ tercantum bahwa pada jam sekarang kita akan belajar dengan mata pelajaran yang bernama dasar-dasar keahlian busana. Nah, apa yang kalian ketahui tentang dasar-dasar keahlian busana ini? Ya, betul. Kalian pasti tahu bahwa kita di kelas 10 ini akan mengenal apa saja ruang lingkup di busana, kemudian apa saja bidang usaha yang akan dikembangkan di bidang usaha busana, dan apa saja yang akan kalian pelajari di busana ini. Mulai dari proses produksi, kemudian bentuk-bentuk usaha apa saja, dan apa yang akan kalian buat nanti setelah kalian lulus dari SMK Negeri 9 Bandung. Nah, baik anak-anakku semua, kita lihat bersama tentang dasar-dasar busana ini. Iya, baik, kita lihat bersama ya. Jadi, yang dikatakan dengan pembelajaran dasar-dasar keahlian busana, yaitu pelajaran kita berisi tentang kompetensi-kompetensi apa saja yang mendasari penguasaan keahlian di bidang busana atau fashion. Jadi kalian itu nanti akan belajar kenapa kita harus membuat busana, apa yang harus dipersiapkan jika kita akan membuat busana, busana yang bagaimana yang akan kita buat, siapakah yang akan menggunakan busana tersebut, bagaimana ciri-ciri dari busana yang akan kita buat ya. Baik, nah ini kita lihat bersama-sama di dalam pembelajaran dasar-dasar program keahlian busana ini. Nanti kalian akan mempelajari bagaimana pemahaman akan gaya hidup, perubahan selera atau tren, hingga proses desain, produksi, dan marketingnya. Nah, di dalam pemahaman akan gaya hidup, kalian sudah tahu bagaimana masyarakat kita mulai dari kelompok ekonomi lemah, kemudian ekonomi menengah, sampai dengan ke kelompok ekonomi yang mampu atau yang high class ya istilahnya disebutnya. Kemudian kita juga nanti akan membuat bagaimana busana tersebut mulai dari proses penggambaran yang biasa kita kenal dengan membuat desain, kemudian ada juga membuat polanya dan menjahitnya. Nah, tapi kalian juga nanti akan mengenal seperti apakah industri fashion busana, mulai dari kreasinya, produksinya, sampai dengan marketingnya. Kita tahu bahwa lulusan SMK itu harus memiliki 3 kemampuan atau 3 tujuan di dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan di SMK. Yang pertama, kalian nanti lulus itu diharapkan bisa bekerja. Nah, otomatis di dalam bekerja ini diharapkan kalian bisa bekerja di bidang yang sama dengan kompetensi yang kalian pelajari. Kalau kalian di program keahlian busana, maka diharapkan nanti kalian bekerja juga di bidang busana. Nah, nanti kalian akan mengenal seperti apakah industri fashion tersebut. Kemudian ada yang M, yaitu melanjutkan. Nah, melanjutkan di sini kalian tidak terbatas nanti akan bekerja saja, tapi kalian pun diperbolehkan, diperkenankan kalian melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu berwirausaha, W-nya itu wirausaha. Wirausaha itu harus kalian munculkan minatnya, itu mulai dari kelas 10 sekarang. Di sini ada istilah marketing ya, marketing pemasaran. Jadi pemasaran di sini nanti sebagai bekal kalian dalam berwirausaha. Jadi kalian itu nanti harus mempelajari semua bidang ini sehingga muncul minat-minat kalian berwirausaha, walaupun nanti di kelas 11 baru kita akan mempelajari bagaimana itu project kreatif dan kewirausahaan, tapi kalian tidak ada salahnya dari kelas 10 ini kalian sudah belajar membuat
atau memasarkan sesuatu, belajar menjual sesuatu. Kemudian ini nanti yang akan kita pelajari di dalam mata pelajaran dasar-dasar keahlian busana. Jadi kalian diharapkan nanti memiliki kemampuan baik itu dari segi pengetahuannya, keterampilan, dan sikapnya, baik itu sikap yang hard skill ataupun yang soft skill ya. Nah, kalian ada 9 poin yang diharapkan itu bisa kalian miliki sampai nanti kalian lulus dari SMK, terutama SMK Negeri 9 Bandung. Yang pertama, kalian itu nanti diharapkan memahami profil teknopreneur. Kemudian bagaimana cara kalian nanti akan membuat atau mencari peluang usaha. Dan bagaimana nanti kalian akan bekerja atau profesi di bidang busana. Nah, otomatis kalian nanti akan mengenal apa saja sih profesi di bidang busana itu. Pekerjaan apa saja yang biasa dilaksanakan di bidang busana. Kemudian yang kedua, karena tadi kita akan memahami, akan mengetahui profesi dan pekerjaan apa saja di bidang busana, maka kalian pun harus memahami dunia industri dan perkembangan mode. Nah, mode yang mana? Otomatis di sini mode yang berkaitan dengan busana atau fashion, ya. Industri yang mana? Ya, industri yang berkaitan dengan industri fashion atau industri busana. Kita mengenal mungkin atau kalian mengenal seperti misalnya ada dunia industri di bidang usahanya yang kita kenal dengan mungkin garment, mungkin butik, mungkin sanggar, seperti itu. Kemudian yang ketiga, diharapkan kalian itu dapat memahami dasar branding dan marketing. Bagaimana kita akan membuat branding, langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam proses pembuatan branding ini, faktor-faktor apa yang harus diperhatikan dalam pembuatan branding ini, sampai dengan proses marketingnya atau pemasarannya. Kemudian yang keempat, kalian diharapkan memahami dan menerapkan gambar mode. Gambar mode itu dulu dikenal dengan desain, desain. Nah, sekarang dikembangkan lagi, tidak hanya desain saja, tapi istilahnya menjadi gambar mode. Kalian nanti akan mengenal apa yang dimaksud dengan desain sketsa, apa yang dimaksud dengan desain produksi, apa yang dimaksud dengan desain sajian, Kemudian kalian akan mengenal istilah-istilah lain dalam proses pembuatan gambar mode tersebut. Kemudian kalian pun nanti akan menerapkan dasar fashion design. Dasar fashion design. Desain yang khusus untuk pembuatan busana. Kalian di SMP pernah mengenal ada proses pewarnaan. Langkah-langkah apa yang akan dilakukan di dalam proses pewarnaan. Nah, sekarang pun di SMK ada materi yang hampir sama seperti yang pernah kalian lakukan di SMP. Kita mengenal ada lingkaran warna, maka nanti di dalam penerapan pembuatan fashion design pun kita akan mengenal salah satu unsur dalam proses pembuatan fashion design-nya. Kemudian yang keenam, kalian itu diharapkan dapat memahami proses produksi busana. Proses produksi busana itu mulai dari apa saja? Kita kenal pada saat akan membuat busana itu, misalnya, pasti kita akan melaksanakan kegiatan pengguntingan bahan, yang dengan istilahnya kita sebut dengan cutting. Bagaimana cara menggunakan gunting yang baik, bagaimana cara menggunting atau memotong bahan yang benar, posisinya harus seperti apa saat kita menggunting kain atau memotong bahan. Nah, dari situ setelah bagian-bagian tersebut kita gunting, baru nanti kita akan lakukan proses penjahitan atau yang biasa disebut dengan sewing. Penjahitan. Dari sewing atau penjahitan tadi, kita pun mengenal istilahnya, kalau bahasa anak-anak, bahasa rumahan disebut nanti setrika, ngistrika,
Tapi kalau di dalam istilah produksi busana, kita mengenal sebutan dengan pressing, melaksanakan kegiatan pressing, penyetrikaan, penempelan bagian-bagian busana supaya terlihat licin dan rapih. Apa saja nanti yang harus disetrika itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Setelah proses penyetrikaan atau pressing tadi, maka ada langkah lain, yaitu proses quality control, proses pemeriksaan. Kemudian nanti ada proses packing, ada proses penyelesaian akhir sebelum packing, sebelum quality control ada penyelesaian akhir atau finishing. Jadi langkah-langkah proses pembuatan busananya itu mulai dari cutting, kemudian ada sewing, ada pressing, kemudian ada finishing, ada quality control sampai dengan ke packing. Nah, kemudian nanti kalian pun diharapkan dapat memahami perkembangan teknologi di industri dan dunia kerja. Perkembangan teknologi apa yang ada di industri? Otomatis ini berkaitan dengan masalah penggunaan peralatan atau cara-cara pengembangan pembuatan produk-produk busana. Mungkin saja alat jahit yang berbeda, mungkin saja alat pressing yang berbeda, atau mungkin bisa saja alat pembuatan desain yang sekarang menggunakan teknologi komputer, kemudian ada juga yang teknik pembuatan pola, itu teknologi-teknologi. Jadi pembuatan pola dengan komputer misalnya. Sedangkan yang dasarnya itu nanti akan membuat pola dengan menggunakan manual atau kertas, alat-alat untuk menggambar polanya, penggaris. Tapi kalau teknologi itu sudah pengembangan menggunakan alatnya. Kemudian yang kedelapan yaitu memahami dan menerapkan dasar pola. Jadi pada saat kita akan membuat pola itu langkah yang harus kita pahami bersama. Yang pertama sekali yaitu kita harus paham dengan cara mengambil ukuran. Karena tidak mungkin kita akan membuat suatu produk tanpa kita tahu ukuran apa yang dibutuhkan. Bagaimana cara mengukurnya? Alat apa yang digunakan untuk mengukurnya? Jadi kita harus tahu sampai di situ. Sampai nanti kita akan membuat pola. Pola yang kita kenal biasanya dengan sebutan ada pola dasar, ada pecah pola. Pecah polanya bagaimana? Pecah pola sesuai dengan desain. Selanjutnya yang ke-9 yaitu memahami dan menerapkan teknik dasar menjahit. Karena di sini kita berkaitan dengan masalah kompetensi-kompetensi yang ada di busana, maka mau tidak mau pasti kita akan mengenal teknik dasar menjahit. Nanti teknik penjahit itu ada yang dilakukan dengan tangan, ada yang digunakan mesin dengan proses penjahitannya, kemudian dengan mesin pun nanti ada mesin jahit, ada mesin penyelesaian. Itu nanti kita akan pelajari bersama bagaimana penggunaan peralatan-peralatan tersebut. Proses apa yang harus kita perhatikan dalam menggunakan peralatan-peralatan tersebut. Jadi pada dasarnya kita ada 9 komponen yang akan kita pelajari selama kalian belajar di kelas 10. Karena di kelas 10 kalian akan belajar tentang dasar-dasar dalam proses pembuatan busana sampai dengan proses bagaimana kita memasarkannya, bagaimana kita mengenal dunia-dunia atau profesi di bidang busana. Nah, anak-anakku semua, untuk dasar-dasar program keahlian busana ini kita memiliki beberapa tujuan. Nah, apa saja yang harus kalian capai selama kalian belajar di kelas 10? Kita kenal bahwa kelas 10 itu untuk yang kurikulum Merdeka ini kalian masuk ke dalam akhir fase E. Jadi fase E untuk kelas 10, fase F itu untuk kelas 11 dan 12. Nah, di sini ada macam-macam yang capaian pembelajaran.
apa saja yang harus kalian tuntaskan ya istilahnya maaf. Apa yang harus kalian miliki, kemampuan apa yang harus kalian miliki selama kalian ada di kelas 10. Ini tadi yang pertama, kalian akan memahami tentang teknopreneur, kemudian peluang usaha dan pekerjaan atau profesi di bidang busana yang tadi sudah disampaikan ya. Kemudian ini yang kedua, apa saja dunia industri dan perkembangan mode. Kemudian ini yang ketiga, dasar branding dan marketing ya. Lingkupnya seperti ini, apa saja yang akan kita pelajari, kemudian materinya yang seperti ini. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya. Kemudian ini menggambar mode kalian akan belajar tentang apa itu anatomi tubuh, bagaimana kita membuat dasar ilustrasi, mencampur warna, yang tadi sudah Ibu sampaikan bahwa kalian di SMP pernah belajar tentang warna sampai dengan mencampur warna. Nah, sekarang pun di SMK, apa yang pernah kalian pelajari di SMP akan dikembangkan nanti dalam proses pembuatan gambar-gambar ya atau menggambar mode ya. Selanjutnya ini dasar fashion ya. Jadi nanti kalian akan memahami dengan perbedaan style atau look atau 6 gaya dasar dan tampilan pada saat kalian membuat desain ya, pada saat kalian membuat desain. Kemudian ini proses produksi busana mulai dari kita pemahaman tentang K3, bagaimana cara kalian mengoperasikan mesin jahit, bagaimana cara kalian mengoperasikan mesin penyelesaian, bagaimana cara kalian akan melaksanakan kegiatan pressing, penyetrikaan. Ini semuanya akan kita bahas bersama, mulai dari perawatan, penggunaan, ya alat-alat yang akan kita pergunakan. Selanjutnya ini perkembangan teknologi, ada teknologi-teknologi digital yang bisa kita pergunakan untuk saat ini, seperti misalnya penggunaan teknologi digital di bidang proses penggambaran, di bidang pembuatan pola, atau juga penggunaan alat-alat pada saat kita membuat hiasan ya atau bordiran seperti itu. Dan ini tentang dasar pola, nanti kita akan membuat pola itu dengan menggunakan teknik dasar konstruksi, tapi nanti kalian pun insya Allah akan ditambah materinya dengan sedikit teknik draping ya dalam proses pembuatan polanya. Mudah-mudahan nanti teknik draping ini bisa lebih memberi wawasan pada kalian bagaimana cara membuat busana-busana yang terlihat lebih indah dengan memadukan antara teknik konstruksi dengan teknik draping. Kemudian ini teknik dasar menjahitnya, yang tadi Ibu sebutkan mulai dari cutting atau menggunting, pressing, kemudian sewing, kemudian finishing, sampai dengan proses packing. Nah, anak-anakku, di dalam nanti proses pembelajaran kita, kegiatan pembelajaran kita, ini pun tetap akan ada penilaian seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa penilaian akan meliputi beberapa aspek, ada aspek pengetahuan, keterampilan sikap, dan karakter yang menunjukkan profil pelajar Pancasila. Nah, aspek-aspek penilaian ini tidak terpisah-pisah, tidak terpilah-pilah di dalam proses kegiatan pembelajaran. Tapi ini include di dalam proses pembelajaran. Kalian tidak mungkin melaksanakan keterampilan kalau kalian tidak tahu teorinya, tidak tahu pengetahuannya. Kalian pasti akan melaksanakan proses kegiatan keterampilan yang tepat jika kalian juga tahu sikapnya harus seperti apa kalian melakukan kegiatan keterampilan tersebut. Kemudian karakter lain yang menunjang proses penilaian ini sehingga nanti kalian bisa menjadikan pribadi-pribadi yang memiliki profil pelajar Pancasila, ini pun nanti akan dikembangkan sehari-hari dalam proses pembelajaran. Baik anak-anakku semua,
materi kita cukup sampai di sini untuk saat ini karena kita masih melaksanakan kegiatan pengenalan mata pelajaran yang akan kita pelajari bersama, kita bahas bersama di kelas 10 ini. Kita untuk mata pelajaran ini dilaksanakan selama 2 semester, yaitu semester 1 dan semester 2 dengan satu mata pelajaran ini mengandung 12 jam pembelajaran atau 12 JP ya. Itu anak-anakku yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan itu bisa memberi gambaran bagi kalian apa saja yang akan kalian dapatkan, apa yang akan kita bahas bersama, sehingga minat dan bakat kalian yang memilih jurusan busana sebagai jurusan yang kalian minati ini dapat menjadi pendorong pengembangan minat dan bakat kalian. Baik, terima kasih anak-anakku semua. Semoga kalian selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi kesehatan. Baik, anak-anakku semua, Ibu mohon pamit. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di proses kegiatan belajar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.